Halo, oke sekarang saya sedang bersama sumber yang saya pilih. Siapa namamu? Oke, perkenalkan nama saya Eliza Glory Siahaan. Peran kamu di gereja apa? Di gereja Kami Plaza. Ya, kalau ditanya peran secara keseluruhan, peran saya di Gereja HKBP Pelosok ini adalah sebagai jemaat sekaligus naposo bisa dibilang gitu. Nah, pas itu kan berarti istilahnya jemaat yang udah sendiri gitu lah ya. Tapi Iya. belum nikah atau apapun itu. Oke. Ya, untuk menjelaskan doang. Oke. Kenapa sih kamu mau ikut pelayanan di sini? Apa ya, sebenarnya faktornya ya pasti karena udah dipilih gitu, jadi kayak mau nggak mau harus gitu. Tapi selain itu, selain kayak karena udah dipilih tuh kita ya harus bisa menerima gitu, karena kan pelayanan itu berarti kan buat Tuhan ya. Jadi kayak ya masa kita nggak mau sih yang cuma sekali seminggu kita gereja gitu, tapi sekalinya dipilih pelayanan kita nolak, kan nggak boleh gitu ya. Jadi kayak eh, walaupun disuruh tetap ada hati buat emang melakukan pelayanan itu gitu. Berarti kayak faktor keluarga, terus faktor dari diri kamu sendiri juga. Iya. Oke. Nah, kamu masih rajin nggak pelayanan di sini? Atau cuma rajinnya pas kamu masih kecil tapi sekarang udah nggak? Atau masih rajin sampai sekarang? Kalau bilang aku termasuk masih rajin ya untuk melakukan pelayanan, kayak kadang aku dipilih untuk jadi song leader atau baca firman atau doa syafaat. Juga kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini kadang juga masih aku ikutin, jadi kayak nggak yang udah mati gitu loh. Jadi kayak tetap aktif karena itu pun udah yang diajarin sama orang tua untuk kayak selagi bisa lakuin gitu. Oke. Selama kamu pelayanan nih di gereja ini dari kamu kecil sampai sekarang, kamu pernah nggak sih kayak ngadepin suatu masalah atau kendala, dan apakah masalah itu menjadi kamu kayak nggak mau lagi pelayanan di sini? Sebenarnya ada sih, tapi ini kayaknya simple, kayak enggak yang belum besar gitu loh masalahnya. Kayak kadang kan sama leader nih. Nah biasanya aku seringnya sama leader sih, jadi kayak gak semua lagu aku langsung paham, dapat pahamin. Terus kayak mana kita latihannya cuma kayak hamin satu, jadi kayak kadang tuh mas di hari H masih belum nangkep gimana cara biar lagunya tuh ada feelnya juga kan. Terus kayak jadi kayak kadang suka masih berantakan, itu sih yang kadang kayak buat aku kayak aduh kayaknya ini jelek deh. Jadi aku malu, aku nggak mau lagi buat pelayanan. Tapi ya kadang terpilih juga ya nggak mau ikut lagi gitu. Oke, bagus. Oke. Menurut kamu nih, kan kalau misalnya udah kelas 12 itu kan, atau udah SMA gitu kan, tugas makin banyak, PR, ulangan, terus pressure dari sekolah juga makin banyak. Menurut kamu sebagai siswa kelas 12, untuk anak-anak atau jemaat-jemaat lain yang sekelas sama kamu di sini tuh makin menambah atau mengurang? Sejujurnya kalau untuk ibadah seperti biasa di setiap minggunya tuh jujur aja bisa dibilang berkurang, karena nggak tahu ya, mungkin mereka ada urusan atau sesuatu yang nggak bisa ditinggal, jadi kayak ya begitu. Kalau untuk hitungan mingguan tuh bisa dibilang berkurang ya, tapi nanti mungkin kalau ketika ada kayak acara yang mungkin kayak Natal atau pokoknya acara-acara yang besar itu pasti ya kelihatan lagi gitu. Jadi kayak kalau untuk hitungan permingguan tuh bukannya yang sedikit banget gitu, tapi kalau dibandingin dengan yang kita dulu belajar katekisasi tuh udah banyak yang menurun gitu loh. Jadi ya cuma saat-saat tertentu aja mereka bakal datang. Jadi bisa dibilang mereka tuh ke gereja kalau misalnya ada hal-hal yang spesial yang bisa senang, tapi kalau on daily basis tuh mereka Tapi kamu sendiri gimana? Kamu merasa happy kah atau terpaksa kah di sini? Kalau dibilang happy selalu nggak mungkin happy selalu ya, karena kayak
namanya juga manusia pasti ada aja ya permasalahannya. Jadi kadang juga kita datang ke gereja kadang dengan yang keadaan sedih, keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi mau nggak mau justru di saat keadaan itu kita yang perlu datang gitu, biar kita tuh apa ya, kita justru harus minta sama Tuhan pertolongan Tuhan. Jadi kayak jangan karena kita nggak baik-baik saja kita malah menjauh dari gereja. Jadi apapun yang kita alami ya kita harus datang ke gereja gitu. Oke, terima kasih Riza. Udah itu aja. Udah. Oke, ya terima kasih semua. Dadah. Halo, nama saya Kathleen Kanaya Hutagaol dan hari ini saya akan interview narasumber saya yang kedua. Apakah kamu boleh memberikan namamu dan apa peranmu di HKBP Pulasem? Kalau nama aku Cynthia dan aku sebagai jemaat HKBP Pulasem. Oke. Saya akan masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Oke, pertanyaan pertama, mengapa kamu ikut pelayanan di HKBP Pulasem? Kalau aku kayak biar bisa mengembangkan potensi yang aku punya dan juga kayak didorong atau didukung oleh orang tua saya juga. Oh, potensi kamu yang kamu biasa lakukan di pelayanan itu apa ya? Kalau aku lebih ke bisa memainkan alat musik keyboard dan juga organ. Keren. Oke, pertanyaan kedua, apakah kamu masih aktif pelayanan di gereja HKBP Pulasem ini? Masih aktif sampai sekarang dari SMP kalau nggak salah. Oke, selama kamu pelayanan nih di gereja HKBP Pulasem, kamu pernah nggak menghadapi suatu masalah gitu? Pernah sih, kayak dalam beberapa kali mengiringi ibadah itu kayak sering kayak dari segi suka salah mencet tuts atau kayak suka enggak sama temponya, enggak pas, jadi agak jadi takut atau kayak nggak mau lagi atau enggan gitu, grogi kalau untuk main di next gitu loh. Kayak di next kebaktian gitu ya? Ya. Oke. Tapi overall nih, kan kamu udah dari SMP, berarti sampai sekarang SMA kelas 12. Yang kamu rasakan selama ini dalam pelayanan tuh apa sih? Kayak apakah kamu happy atau gimana gitu? Happy sih, karena kayak bisa ngembangin potensi kan, jadi kayak jadi bisa tahu nih di mana potensi aku sekarang, terus jadi bisa mengembangkan relasi, jadi pertemanan, persekutuan juga, jadi kayak bisa sama-sama tahu nih, oh bisa kayak gini, bisa gitu, jadi kayak dapet teman juga. Tapi kayak kalau misalnya yang dari kamu bicarain tadi kan kamu kadang suka salah-salah tutsnet atau apa, itu berarti kamu juga kayak merasakan kayak takut gitu ya, kayak takut malu gitu? Iya, pernah banget ya, kayak pertama kali itu kayak grogi banget, malu banget, kayak hampir nggak mau lagi, tapi kayak disuruh untuk latihan lagi biar lebih baik gitu. Oke. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak Cynthia. Terima kasih juga. Dadah.